هذا الكتاب الإمام الغزالي وعلى حضرة وجميع سلفنا الصالح وعلى حضرة الأستاذ علي بن الشيخ الشيخ حسن الشيخ النبي بن جبير وإلى حضرة حاجة المسلمين وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, dan waqala dan berkata siapa Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, idza talaba ar-rajul al-hadis atazawwaja aw safara fi talabil ma'asi faqad rakana ila dunya. Kalau ada seorang laki-laki mencari hadis atau dia mencari pasangannya istri, atau dia pergi untuk mencari kehidupan, maka kalau memang itu tujuannya, maka sesungguhnya dia itu sudah condong kepada dunia. Wa inna ma arada bi talabal asanid al-alih atau talabal hadis alladhi la yuhtaju ilaihi fi talabil akhirah. Begitu juga termasuk orang yang condong akhirat. Kalau orang itu mencari sanad-sanad yang tinggi atau mencari hadis alladzi la yuhtaju, yang itu tidak dibutuhkan untuk urusan akhiratnya, motivasinya hanya untuk dunia, maka itu termasuk bagian daripada condong kepada dunia, bukan condong kepada akhirat. Maka kita ini sesungguhnya dianjurkan, didorong, diarahkan oleh agama ini supaya hidup kita ini condong kepada akhirat. Dunia ini hanya sementara. Waqala Isa alaihi salam, kaifa yakunu min ahlil ilmi? Bagaimana yakunu ada siapa orang min ahlil ilmi? Bagaimana orang itu dikatakan orang ahli ilmu? Man, yaitu seseorang masiru utawi perjalanannya orang ila akhirati pada akhiratnya man, wahwa dan utaiman itu mukbilun ala tariqid dunyahu, tetapi justru jalan yang ditempuh adalah untuk menghadap dunianya. Wa kaifa yakunu min ahlil ilmi? Dan bagaimana seseorang itu dikatakan ahlil ilmu? Man, seseorang yatlubu yang mencari siapa man al-kalam, pada ilmu-ilmu bicara, supaya dia pandai bicara, retorika, liyukhbira bihi, untuk dia bercerita, bukan untuk diamalkan. Perhatikan di sini. Jadi bagaimana seseorang bisa dikatakan ahli ilmu? Bagaimana? Paham apa paham? Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan ahli ilmu kalau dirinya mencari ilmu itu untuk bekalnya berbicara saja, untuk bekalnya dia berdebat saja, untuk bekalnya dia berretorika saja, bukan untuk diamalkan, tapi hanya untuk pandai bicara. Hanya untuk pandai bicara. Untuk apa ilmu itu? Ilmu itu tidak manfaat begitu. Tidak menjadikan sebab dirinya ahlul ilmi. Wa qala Shalih bin Kaisan Al-Basri, ada seorang ulama waliullah namanya Syekh Shalih bin Kaisan Al-Basri, adraktus syuyukh, saya menemukan para syekh-syekh, para orang-orang yang ahlul ilm, para orang-orang yang dituakan dalam masalah ilmu, wa hum yata'awwadzuna billah, mereka semuanya itu, para masyayikh itu senantiasa minta perlindungan kepada Allah minal fajiril alimi bis sunnati. Ya Allah, mereka itu para masyayikh, apa yang minta doanya mereka itu apa? Supaya mereka itu dilindungi Allah dari orang-orang jahat, tapi ngalim terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah. Jadi mereka para ulama-ulama, para masyayikh itu yang sangat ditakuti itu adalah kalau jadi orang alim tapi jahat, jadi orang alim tapi fasik,
Orang alim masalah agama tapi tidak pandai mengaplikasikan, mewujudkan ilmunya. Jadi santri sudah mondok, lolok tidak pernah sholat berjamaah. Ya. Jadi santri punya ilmu tidak pernah mau mengajarkan ilmunya. Itu namanya orang-orang fajir begini nih. Paham apa paham? Punya ilmu tidak mau menjalankan ilmunya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, tidak mau tahu. Padahal punya ilmu. Sementara kalau orang-orang ahlal ilmi, perhatikan, kalau orang-orang ahlal ilmi, orang-orang pesantren tidak mau mengabdikan ilmunya, malah orang-orang lain, orang-orang bodoh yang akan tampil ke depan. Akhirnya dhalun mudhillun, sesat menyesatkan. Sama-sama salah. Yang bodoh mau tampil salah karena bodoh, ya, ke depan. Yang alim tidak mau tampil juga salah. Paham ya? Alim tidak mau tampil, tidak mau ngurus umat, ya. Paham apa paham? Masya Allah. Ini maka ya ta'awaduna, para masyayikh itu ya ta'awaduna bil il, apa itu? Bil fajir, orang jahat tapi ngalim. Ini masalahnya kalau orang ngalim itu repot. Ngalim tapi jahat, tapi fajir. Ya Allah, bisunnah. Warawa dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man barang siapa tolaba, menuntut siapa man, mencari siapa man, ilman pada ilmu, mimma yubtagha bihi wajhallah, yang dia cari dengan itu adalah untuk mencari ridhonya Allah, liyusiba bi gharadan minad dunya, tetapi ada tujuannya untuk mendapatkan bagian daripada dunia. Tapi tujuannya kau mencari santri, yo santri, belajar pondok pesantren, ya, tapi motivasinya itu di dalam hatinya itu, wah supaya nanti gaji saya banyak, supaya saya dapat pengikut banyak, supaya rezeki saya lancar banyak. Ini tujuannya berarti tujuan dunia. Tujuannya ada tujuan dunia. Maka perhatikan, lam yajid urfal jannah. Maka orang itu tidak akan bisa mendapatkan baunya surga sama sekali di hari kiamat. Paham apa paham? Paham apa paham? Kalau kamu mencari ilmu, tapi motivasinya untuk mencari keuntungan dunia, motivasinya untuk jabatan dunia, motivasinya untuk rezeki dunia, motivasinya untuk gaji dunia, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan baunya surga. Kalau baunya saja nggak dapat, bagaimana kau bisa masuk surga? Wong baunya surga itu bisa dibau kurang lebih perjalanan 500 tahun. Sini Jakarta itu kalau jalan kaki bisa sampai 500 tahun apa tidak? Kalau ada jalannya, kamu jalan tidak sampai 500 tahun. Sini Bonggo perjalanan mungkin 1 minggu, baru sini Bonggo, ya. Bonggo sampai ke sana, tidak sampai perjalanan sebenarnya. Ini orang perjalanan 500 tahun, baunya surga itu bisa dirasa. Baunya surga itu bisa dirasakan. Loh, kalau orang kok motivasinya mencari ilmu, tujuannya duniawi, tapi berbeda pokoknya kamu, oh iya saya mondok, ya alhamdulillah pokoknya yang penting ngaji, kemudian ada orang yang memberikan apa itu bisyarah atau memberikan uang, ya diterima. Beda kalau dalam hatinya motivasinya uang. Beda kalau motivasinya hatinya itu mencari uang, fulus, itu beda. Tapi kalau di perjalanan itu kemudian kamu dikasih uang, dikasih rezeki, ya diterima, ya. Tapi bukan itu motivasinya, bukan itu niatnya. Tapi kalau niatnya adalah untuk mencari jabatan duniawi atau hal-hal duniawi, maka dirinya tidak akan bisa mendapatkan baunya surga. Nauzubillah summa naudzu. Waqad wasafallahu, sungguh Allah memberikan sifat kepada ulama-ulama su' itu biaklid dunya bil ilmi. Ulama-ulama su', ulama-ulama jelek, santri-santri jelek, kiai-kiai jelek, ustaz-ustaz jelek, ustaz-ustaz jelek, para tokoh-tokoh agama jelek. Nah, ini kan berarti ulama su' ya. Paham apa paham?
santri ini termasuk ulama apa enggak? Ya, termasuk bagian daripada bagian daripada orang alim ya, bagian dari walaupun masih belajar. Orang kok disifati oleh Allah ulama su itu siapa? Orang yang mencari mencari makan dunia dengan ilmunya. Orang yang mencari makan dunia untuk dengan ilmunya. Wa wasafa ulama al-akhirat, dan kemudian Allah mensifati ulama-ulama akhirat itu bil khusu' waz zuhdi. Bil khusu'i wal zuhdi, dengan sifat khusu', sifat zuhud. Wa qala azza wa jalla fi ulama'i dunya, faqala, maka berfirman siapa Allah azza wa jalla fi ulama'i dunya, dalam ulama-ulama, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu linnas wa la taktumunah fanabaduhu wara'a dhuhurihim wastarau bihi samanan qalila. Wa idz akhadha, dan ketika mengambil siapa Allah mitsaqal ladzina, pada perjanjiannya orang banyak utul kitab, yang diberikan alkitab, artinya ilmu itu ya, alkitab, litubayyinahu linnas, agar supaya memperjelaskan mereka kepada manusia, wala taktumunah, dan tidak menyimpan mereka semua dari alkitab itu, fanabadhuh, maka mereka membuang kepada kitab wara'a zuhurim, di belakang punggung-punggung mereka, wastarau, dan menjual siapa mereka bi dengan kitab samanan qalila, pada harga-harga yang sedikit. Cari apa kamu supaya kampanye menang, pakai dalil-dalil agama ya, supaya dia lolos urusan duniawinya, politiknya menang, pakai dalil-dalil agama supaya lebih mengokohkan dirinya. Berarti masalah ini adalah masalah apa? Dunia agama dijual dengan perkara yang sedikit untuk keuntungan duniawi, untuk keuntungan duniawi. Ini hati-hati. Ini dikatakan ulama-ulama su yang seperti ini. Wa qala ta'ala fi ulamil akhirah, dan Allah berfirman di dalam masalah ulama akhirat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitab lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya dari orang ahli kitab, lama yu'minu billah, tentu ada orang yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan yang diturunkan kepada kalian semuanya, wa ma unzila ilaihim, dan yang diturunkan, khashiina, sifatnya ulama-ulama akhirat, mereka khusyuk kepada Allah, la yastaruna bi ayatillahi samanan qalila, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil, harga yang sedikit. Harga sedikit itu harga dunia ini. Dunia ini termasuk harga yang sedikit. Ulaika utai mereka itu lahum, bagi mereka, ajrum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhannya mereka. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan yuhsyaruna fi al-ulama yuhsyaruna fi zumratil anbiya. Tahuilah, makalah para masyayikh, para ulama-ulama mengatakan ulama yang benar-benar yang seperti ini, ulama akhirat yang seperti ini, nanti kalau di hari kiamat dia digiring bersama nabi-nabi, para nabi. Jadi kedudukannya bersama nabi-nabi. Bersama nabi, yuhsaruna ma'al anbiya, digiring bersama para nabi-nabi. Wal qudat yuhsaruna fi zumratis salatin. Orang-orang ahli fikih yang suka menentukan hukum-hukum agama, termasuk digolongkan para pemimpin, para sultan-sultan. Namanya sultan-sultan itu ya macam-macam urusannya ya. Kalau sultan-sultan itu yang benar-benar karya Umar bin Abdul Aziz ya, tapi sultan-sultan itu kan banyak yang mencampur perkara baik dan perkara tidak. Urusannya banyak. Wa fi ma'nal qudat, maksud daripada al-qudat di sini adalah kullu faqihin qasdu talabud dunya bi ilmi. Yang dimaksud di sini qudat ini, para hakim-hakim di sini, itu maksudnya adalah dengan ilmunya, ilmu kehakimannya, ilmu untuk menentukan hukum-hukumnya itu tujuannya adalah untuk mencari dunia dengan ilmunya.
sarjana hukum, sarjana hukum, jadi pengacara. Pengacara itu, yang namanya pengacara itu maunya kan semua kliennya itu, semua yang dibela itu supaya menang walaupun salah. Betul apa betul? Maling minta di koruptor supaya menang, bagaimana? Menyewa para pengacara ya. Para koruptor itu semuanya punya pengacara apa tidak? Punya pengacara semua. Lah itu hati-hati. Orang-orang yang ngerti hukum tapi justru untuk pembelaan yang tujuannya untuk mencari fulus, untuk mencari duniawi. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu jadilah orang itu berupaya. Jadilah orang itu dengan ilmu ini benar-benar ikhlas karena Allah, mencari ridhonya Allah. Ikhlas karena Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qasim bin Abdurrahman, orang itu katanya Al-Qasim bin Abdurrahman bin Qasim. Ini saya mau cerita, ini ada ulama besar namanya siapa? Abdurrahman bin Qasim. Abdurrahman bin Qasim ini adalah seorang yang istimewa. Abdurrahman bin Qasim ini seorang istimewa yang beliau itu menjadi muridnya Imam Malik. Imam Malik, jadi zaman tabi'in. Beliau itu, kalau kemarin saya sudah menceritakan tentang hikmahnya orang belajar ilmu ya. Kalau kemarin saya menceritakan tentang hikmahnya sampai santri kedua orang, satu santri begitu meninggal dunia langsung disambut oleh jenazahnya itu disambut oleh tangan malaikat-malaikat di dimensi alam barzah itu. Jadi orang yang mati ketika masih belajar ilmu disambut dia oleh para malaikat-malaikat. Terus kemudian terlihat taman-taman yang istimewa indah di alam barzah itu. Ya Allah. Kakaknya begitu juga. Ini saking inginnya thalabul ilmi, namanya Abdurrahman bin Qasim. Namanya Abdurrahman bin Qasim itu setelah menikah, istrinya hamil, tapi geloranya ingin belajar ilmu itu luar biasa. Namanya siapa? Abdurrahman bin Qasim. Ingin belajar ilmu agama, terus kemudian sama istrinya, istriku, saya ingin belajar ilmu agama. Saya ini masih sangat bodoh. Rasanya saya ingin masih bodoh. Saya ingin belajar kepada Imam Malik. Saya ingin belajar kepada istriku. Gini istriku ya, terserah. Kalau kamu mau sabar menanti diriku, boleh menunggu saya. Tapi kalau memang kamu tidak sabar, boleh kamu saya ceraikan. Nanti kalau kamu saya ceraikan, kamu nanti kalau sudah selesai melahirkan, kau boleh nikah sama orang lain. Sampai begitu coba. Ini belajar mondok pesantren setelah menikah, bayangkan. Nikah pernikahan yang baru hamil istrinya. Baru hamil, berarti istilahnya dia masih pengantin baru. Dia pengantin ya Allah, ada orang kok seperti itu. Sampai istrinya mau ditinggalkan, tapi minta izin sama istrinya. Istrinya minta izin, kamu kalau memang tidak sabar, saya ingin belajar ilmu, tidak tahu sampai kapan saya ingin belajar ilmu ini. Kalau kamu mau saya cerai, saya ceraikan. Tapi kalau kamu mau menanti, saya juga akan menerima. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia belajar, asiknya belajar sama Imam Malik, kemudian menjadi orang yang sangat ngalim, menjadi perawi hadisnya Imam Malik yang sangat diakui oleh gurunya, sampai dia belajar 17 tahun. Dia itu belajar sampai 17 tahun. Bayangkan, setelah menikah belajar 17 tahun. Ini makanya kalau orang belajar, kalian santri, kalian orang-orang tua yang anaknya mondok, kalian semua orang-orang tua yang anaknya mondok, ya, kalau belajar yang sungguh-sungguh. Orang kalau belajar, kenapa banyak santri tidak berhasil? Kenapa banyak santri nggak berhasil? Karena begitu belajar terlalu banyak nengok ke belakang, nengok samping, nengok kanan, nengok kiri. Akhirnya tidak fokus. Orang belajar itu cukup fokus. Jangan terlalu nengok ke belakang. Aduh, bagaimana ya? Lagi belajar MTS, kelas berapa? Kelas 1 MTS. Berapa? Kelas 1 aliyah. Sudah tengok belakang. Bagaimana calon bojoku? Bagaimana calon istriku? Bagaimana tunanganku? Pikirannya sudah enggak fokus. Pikirannya enggak Aduh, bagaimana nanti jualanku? Bagaimana pinangku? Bagaimana? Aduh,
yang dipikir itu tidak karu-karuan. Pokoknya asal terlalu banyak tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, banyak tidak berhasil. Banyak tidak berhasil. Makanya belajar sungguh-sungguh. Bayangkan ini seorang ulama Abdurrahman bin Qasim belajar 17 tahun. Tidak pernah pulang, tidak pernah ada kabar. Sampai kemudian istrinya itu punya anak laki-laki 17 tahun, ya. Kan terus kemudian kurang lebih 17 tahun. Datang ini suatu ketika ada jamaah haji ke Mesir, dari Mesir, jamaah haji dari Mesir, rupanya anaknya itu ikut belajar dari Mesir. Dari Mesir berangkat ke Madinah, menemui Imam Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Syekh, Imam Malik, saya ingin bertanya, apakah di sini ada yang namanya Abdurrahman bin Qasim? Oh iya, ada itu. Terus begitu datang si pemuda tadi, karena masih pakai kalau zaman dahulu masih agak ditutup mukanya, langsung disalaman, cium tangannya, cium keningnya. Jadi perhatikan, kalau kamu punya orang tua, ini salah satu sunnah ya. Kalau salah satu, cium tangan, terus kamu mencium keningnya. Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah meninggal, salah satu yang dicium adalah keningnya Rasulullah supaya dapat berkahnya. Ya, makanya dicium keningnya. Kira-kira saat di sini mau enggak sama orang tuanya? Salim sama bapak, cium tangan, terus kemudian dicium keningnya, dikecup keningnya orang tua kalian, supaya berkahnya. Orang tua itu mesti ada berkahnya yang mengalir, yang kalau kamu cium itu. Paham apa paham? Berani mencium bapaknya, walaupun dari kebun tidak apa-apa, walaupun dari kebun keringatan, cium saja, barokah. Paham apa paham? Itu langsung dicium, terus memperkenalkan, siapa kamu nak? Ana waladuk, aku anakmu wahai Tuhan, aku adalah putramu, namanya saya adalah putra. Masya Allah, dipeluk. Jadi bayangkan ini mondok 17 tahun tidak pernah ketemu anaknya, begitu ketemu umurnya 17 tahun. Begitu umurnya 17 tahun, Insya Allah istimewa. Jadi artinya apa? Orang mondok harus sungguh-sungguh. Nah, sungguhnya kamu harus sungguh-sungguh juga di pondok, itu harus sungguh-sungguh. Ya, kalau ingin sukses harus sungguh-sungguh. Di samping kamu ngaji sama guru, kamu perhatikan, cari pelajaran yang sudah ada itu. Kalau bisa jangan ada pelajaran terlewatkan, kamu tidak paham. Harus paham betul, dan ibaratnya kamu sudah bisa mengaplikasikan ilmu itu. Katakanlah pelajaran yang tadi malam bab tohar, betul-betul kamu sudah paham. Ulang-ulang bab tohar sampai kamu paham, sampai kamu kira-kira mampu menjabarkan, mampu menyampaikan, mampu mengaplikasikan ilmu itu. Baca Al-Quran, kenapa sampai anak-anak di sini sampai 2 tahun kok gak lancar-lancar? Karena kamu males. Betul apa betul? Karena kamu males. Kalau kamu tidak males pasti bisa. Ya, pasti bisa. Masalahnya itu penyakit kamu itu loh. Penyakit kronisnya santri itu males. Penyakitnya umat Islam itu tidak pinter-pinter karena males. Penyakit yang berikutnya lagi, sok pinter padahal bodoh. Sok pinter tapi tidak pernah mau belajar, tidak mau menambah ilmunya. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW, doanya Rasulullah itu apa? Doanya Rasulullah itu, salah satu doanya Rasulullah itu apa? Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ada 3 poin. Ini doanya Rasulullah SAW. Ya Allah, anugerahkan kepadaku. Ini Rasulullah pada yang Masya Allah, yang sudah futuh, Rasulullah yang sudah semuanya sudah bisa. Tapi Rasulullah berdoa, ya Allah, anugerahkan kepadaku ilman nafi'ah, ilmu yang manfaat. Rasulullah pertama minta ilmu yang manfaat. Terus yang berikutnya lagi, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbal, amal yang diterima. Ada 3 poin, ya. Ada 3 poin yang diminta oleh Allah, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Apa yang kedua apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Inilah tanda keberuntungan seseorang. Hadirin,
Inilah tanda keberuntungan seseorang kalau bisa mendapatkan tiga ini. Tanda keberuntungan seseorang kalau mendapatkan tiga. Pertama apa namanya? Ilmu manfaat. Ilmunya bermanfaat. Ini yang paling istimewa yang harus kita berupaya dan kita kejar. Bagaimana ilmu kita ada manfaatnya? Paham? Jadi kalau kamu punya ilmu, paham ya? Ilmu itu begini. Ilmu manfaat itu semakin kamu berikan, maka semakin baik untuk berkah untuk kamu. Ibaratnya ilmu manfaat itu seperti sumur, paham apa paham? Seperti sumur. Sumur itu ibaratnya ilmu. Sumur itu begitu yang ilmu yang diberikan, manfaat diambil orang, disanyo atau apa, diambil terus menerus. Kalau semakin diambil, semakin bersih atau semakin kotor? Semakin bersih atau semakin kotor? Air itu loh, kalau diambil, ditimba terus, semakin bersih atau semakin kotor? Semakin bersih. Tapi kalau ilmunya air sumur tidak pernah diambil airnya, berarti airnya itu mandek, airnya itu tidak bergerak, menjadi kotor, menjadi berpenyakit atau tidak? Menjadi kotor dan berpenyakit. Kamu mondok 10 tahun, ilmu kamu tidak pernah kamu manfaatkan, tidak pernah kamu ngajar ngaji, tidak pernah kamu khidmatkan di jalan agama, maka ibaratnya sumur atau ilmu kamu akan menjadi virus yang mematikan, virus yang menghancurkan. Karena apa? Bercampur semacam-macam penyakit yang ada di dalamnya. Maka ilmu yang manfaat, tandanya orang beruntung di dunia ini kalau punya ilmu bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan di tengah masyarakat. Paham apa paham? Ini doanya Rasulullah, Yang kedua apa doanya Rasulullah? Warizqan thayyiba, ilman nafi'a, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, Jangan rezeki yang haram, yang subhat, wal kedewal, orang ngerti sendal, orang ngerti aspal, sing penting dipangan orang kembroncal halal. Ojo saya begitu. Paham apa paham? Dipilih yang baik, paham apa paham? Yang beri rezeki yang baik. Yang berikutnya lagi apa itu? Warizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Amalnya yang diterima oleh Allah, sholatnya diterima, ibadahnya diterima. Caranya tidak dengan ada subhat di dalam dirinya. Masya Allah, ini diantaranya. Jadi salah satu keberuntungan, kesuksesan seseorang kalau bisa mendapatkan tiga ini. Punya ilmu bisa manfaat, punya rezeki yang amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu. Maka diantaranya belajar, ayo ngaji, semangatnya ngaji, kalian santri-santri, semangatnya ngaji harus digelorakan. Ngaji itu ya mesti harus ada perjuangan, namanya jihad. Kamu ngaji itu jihad, kadang-kadang ya penuh ujian. Ngaji, terus terang saja, saya ini orang di pondok pesantren, ada model pondok pesantren. Memang kalau zaman dahulu, saya mau cerita, zaman dahulu seperti saya mondok awal-awal masak sendiri. Saya dulu pernah masak sendiri. Kadang-kadang kalau tidak punya beras, buruh. Punya teman-teman, punya beras, ayo saya masakkan. Nanti kita ikut makan saja. Jadi kadang-kadang seperti itu. Pas kita berasnya nggak punya, ya teman-teman berasnya masih, ayo saya masakkan. Yang masakkan, nanti ikut kita makan bareng-bareng. Kalau kita punya beras, teman kita tidak punya, gabung. Mereka masakkan. Dulu itu seperti itu. Mondok di Sarang itu awal-awal seperti itu. Terus lama-lama enggak seperti itu. Lama-lama sudah ada model kos ya, model makan 1 bulan berapa. Makan 1 bulan, makanya 2 kali. Kalau di Pondok Sarang dulunya kos itu 2 kali. Kalau di sini 3 kali ya. Masya Allah. Makan itu 2 kali. Dua kali itu kalau pondok di Sarang. Ya, kosnya di sana itu seperti itu. Terus sekarang sudah model gitu. Tapi sekarang ada pondok yang modern, bayarnya mungkin 2 juta per bulan. 2 juta. Makannya makan prasmanan. Ada tempe, ayam, daging, sate, segala macam itu makan pagi, siang, malam, makannya begitu. Besoknya, pokoknya makannya seperti itu. Ini terlalu mewah. Ini tidak ada unsur kesederhanaannya.
Nah, kalau terlalu mewah seperti itu, masya Allah, Anda makan itu kenapa di pondok makannya yang sederhana, jangan terlalu mewah-mewah. Kalau umpamanya ini kalau terlalu mewah-mewah ya, umpamanya ya, santri-santri di sini nih, santri-santri di sini, setiap hari sate pagi, gulai pagi, siangnya sate kambing 1 porsi, malamnya lagi mungkin apa menunya apa. Kira-kira kamu bisa tahan di pondok apa enggak? Baru MTS sudah minta sama orang tuanya SMS, Bapak saya sudah besar, minta cepat dinikahkan. Kalau enggak, saya pulang dari pondok. Ya pada, paham apa paham? Enggak sabar, karena apa? Ingin cepat dinikahkan. Makanya harus agak sederhana saja, sederhana, banyak zikir, banyak wiridan. Ya, ini metode yang ada di pondok pesantren. Maka ada pondok pesantren seperti di Purworejo, hatta kemudian disuruh anak-anak santrinya, kamu habis ini tirakat, makan hanya singkong saja selama 40 hari. Besoknya makan apa lagi? Namanya ngerowot. Supaya apa? Sederhana. Yang digerak apa? Potensi rohaniahnya itu supaya lebih kuat, bukan potensi jasadnya. Karena kita santri itu, hadirin, perhatikan, santri itu yang ingin dibina adalah dibina jasadnya, dibina rohaniahnya. Rohaniahnya tidak akan bisa terbina kalau terlalu banyak makan. Kalau terlalu banyak makan. Paham apa paham? Alhamdulillah, 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 rabbana lakal hamd. Kaman begitu jalan ka a'udzu sultan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih. Liman qal khadir nasrul nasrul haqqul haqqul hadina siratal mustaqim wa ala nusabi haqqa qadrina hadirin. Nasalaka Allah bihaqqil anbiya wal mursalin wa alaikum salam nasalaka bihaqqil malaikat nasalaka ismukum nasalaka Allah bihaqqin nabi haqq ali wa zawj wa haqqi masal ayo kita bitai Allah imam musaidin qara hafat hadis ya Allah wa haqqi sada al ba'al jamal wa haqqi jabil ya alaikum syarif al ardil maghrib wa narqaba nuqaba wa la ilaha وبحق المصطفى علم الشاق وشيخنا خاصنا شيخنا شيخ مجبر وبحق صاحب الكتاب المفضل يا الله يا الله جهار من الركبات أن تجعلنا أهلا وذريتنا الله من أهل العلم والخير أن تجعلنا أهلا وذريتنا من أهل العلم والخير أن تجعلنا أهلا وذريتنا من أهل الله يا الله ولا تجعلنا من أهل الشر واكتب لنا اللهم الصحة والعافية واكتب لنا اللهم الصحة والعافية والسلام والبركة في دين الله اللهم افتح قلوبنا يا الله فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعلنا خالصا لوجه الكريم اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما نافعا ضرا وتحصرنا بينك الصالحين في دنيا الآخرة ارزقنا يا محاولة حول يا محاولة حول حسنا يا محاولة يا الله يا محاولة حول يا الله اللهم اجعل اللهم اعز الاسلام ونكد السنه اللهم اعز الاسلام ونكد اللهم اعز الاسلام ونكد السنه والجماعه اللهم يا الله اللهم اجعلنا يا الله اهلا وذرية اسباب اعز الاسلام ونكد السنه والجماعه واجعلنا يا الله واجعلنا يا الله من اهل عبادك المتقين وعلى طاعتك اجمعين وصلى الاسلام ونكد السنه يا الله انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم انا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله من شر أسرار الفاتحة.